Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada RKPD kali ini kita akan membahas tentang arsitektur jaringan komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan adalah pondasi pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki seseorang atau tim dalam merancang dan mengelola infrastruktur jaringan komputer secara efektif dan efisien. Arsitektur jaringan berperan penting dalam membantu seseorang atau tim untuk merancang, memilih, mengimplementasikan solusi jaringan yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi di mana jaringan tersebut akan diimplementasikan. Pemahaman yang baik akan memungkinkan untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul dalam proses perencanaan, instalasi, dan pemeliharaan jaringan tersebut. Arsitektur jaringan mencakup pemahaman tentang berbagai topologi jaringan, misalnya topologi star, bus, ring, kemudian perangkat keras jaringan, diantaranya router, switch, access point. Lalu kemudian ada protokol komunikasi, diantaranya yaitu TCP/IP, UDP. Lalu kemudian tentang keamanan jaringan dan teknologi terkait seperti VLAN, PoE, serta konsep manajemen jaringan. Kemudian berikutnya yaitu contoh arsitektur jaringan. Nah, salah satu contohnya diantaranya yaitu client server. Nah, arsitektur client server di sini di mana beberapa komputer klien terhubung ke satu atau beberapa server untuk membagi sumber daya. Client server adalah model arsitektur jaringan komputer di mana perangkat atau komputer dalam jaringan dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu klien dan server. Dalam model ini, komunikasi dan distribusi tugas diatur berdasarkan peran masing-masing perangkat dalam jaringan. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai client server. Untuk klien adalah komputer atau perangkat yang meminta layanan atau sumber daya dari komputer atau perangkat lainnya dalam jaringan. Lalu fungsi klien bertindak sebagai pengguna atau pemakai akhir yang mengakses layanan atau informasi yang disediakan oleh server. Contohnya, ketika kita menggunakan web browser untuk mengakses situs web, browser tersebut bertindak sebagai klien yang meminta halaman web dari server. Kemudian berikutnya tentang server. Server adalah komputer atau perangkat yang menyediakan layanan atau sumber daya kepada klien dalam jaringan. Fungsi server bertugas untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis sumber daya seperti file, dokumen, database, atau aplikasi klien yang membutuhkan. Contoh, server web menyediakan halaman web kepada klien, server basis data, menyimpan dan menyediakan data kepada aplikasi klien, dan sebagainya. Lalu kemudian untuk interaksi dalam model client server, interaksi antara klien dan server didasarkan pada protokol komunikasi yang ditentukan seperti HTTP untuk web, FTP untuk transfer file, dan banyak protokol lainnya yang mendukung berbagai jenis layanan. Lalu kemudian keuntungan menggunakan arsitektur client server yaitu dalam hal diantaranya pembagian tugas. Klien dan server memiliki peran yang jelas, memudahkan pengelolaan dan skalabilitas dalam jaringan yang besar. Lalu kemudian manajemen sumber daya. Server dapat mengatur akses dan penggunaan sumber daya secara efisien. Dari segi keamanan, kontrol akses yang ketat pada server membantu dalam menjaga keamanan informasi dan sumber daya yang disimpan. Lalu kemudian untuk contoh penggunaan client server, umumnya ditemukan dalam aplikasi dan layanan seperti web hosting, email, permainan online, basis data, dan aplikasi berbasis cloud computing. Model client server merupakan salah satu dari beberapa model arsitektur jaringan yang umum digunakan karena fleksibilitas,
keandalan, dan efisiensi dalam mengelola sumber daya dalam jaringan komputer. Lalu kemudian contoh arsitektur jaringan komputer berikutnya yaitu peer-to-peer, di mana setiap komputer dalam jaringan memiliki kemampuan yang sama dan bertindak sebagai klien atau server. Peer-to-peer adalah model komunikasi atau distribusi data di mana setiap pihak dalam jaringan memiliki kemampuan yang sama untuk berperan sebagai klien maupun server. Dalam konteks komputer dan jaringan, peer-to-peer mengacu pada sistem di mana komputer atau perangkat lain saling terhubung secara langsung satu sama lain tanpa adanya server pusat yang mengatur atau mengontrol komunikasi. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari model peer-to-peer. Yang pertama, desentralisasi. Tidak ada server sentral yang mengatur atau mengontrol aliran data atau informasi dalam jaringan. Setiap node, komputer atau perangkat di jaringan memiliki peran yang sama dan mampu berfungsi sebagai klien dan server. Lalu kemudian dari segi hal distribusi sumber daya seperti bandwidth, penyimpanan atau komputasi dapat didistribusikan secara merata di antara semua peer dalam jaringan, memanfaatkan potensi yang ada dengan lebih efisien. Lalu dalam segi hal skalabilitas, peer-to-peer cenderung lebih mudah untuk diimplementasikan dalam skala yang besar karena tidak memerlukan infrastruktur sentral yang rumit. Lalu kemudian untuk contoh penggunaan, beberapa contoh aplikasi peer-to-peer termasuk berbagi file misalnya BitTorrent, kemudian layanan komunikasi langsung misalnya Skype, lalu kemudian jaringan sosial dan teknologi blockchain seperti Bitcoin yang memanfaatkan konsep peer-to-peer untuk mengelola transaksi dan memverifikasi data. Lalu kemudian peer-to-peer memfasilitasi kolaborasi yang lebih fleksibel dan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur sentral, namun juga memiliki tantangan seperti pengelolaan dan keamanan yang dapat memerlukan pendekatan khusus dalam desain dan implementasi sistemnya. Kemudian berikutnya merencanakan arsitektur jaringan. Nah, di dalam merencanakan arsitektur jaringan adalah proses yang penting yang harus dipertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan jaringan dapat memenuhi kebutuhan organisasi secara efisien dan efektif. Nah, kemudian berikut adalah langkah-langkah umum yang bisa diambil untuk merencanakan arsitektur jaringan sesuai kebutuhan. Yang pertama diantaranya yaitu analisis kebutuhan. Nah, di sini akan mengidentifikasi kebutuhan spesifik organisasi yang akan kita buat. Misalnya beberapa pertanyaan penting yang harus dijawab termasuk berapa banyak pengguna yang akan menggunakan jaringan, lalu kemudian jenis perangkat yang akan terhubung ke jaringan komputer itu apa saja, misalnya komputer, printer, perangkat IoT, dan lain-lain. Lalu kemudian jenis aplikasi apa yang akan digunakan dan berapa bandwidth yang dibutuhkan. Lalu kemudian tingkat keamanan yang dibutuhkannya itu seperti apa. Nah, lalu kemudian mengenai desain topologi jaringan. Nah, di sini kita akan memilih topologi jaringan yang sesuai berdasarkan analisa kebutuhan, misalnya menggunakan topologi star, topologi bus, topologi cincin, topologi mesh, atau topologi yang lainnya. Lalu kemudian dari segi hal pemilihan perangkat jaringan, memilih perangkat keras yang sesuai, misalnya dalam memilih router, switch, firewall, access point, server, dan lain-lain. Lalu kemudian dalam merencanakan IP address, menetapkan skema alamat IP yang efisien, misalnya menggunakan subnetting untuk membagi jaringan menjadi segmen yang lebih kecil. Kemudian untuk penggunaan IP statis misalnya seperti pada printer. Lalu kemudian untuk DHCP itu untuk perangkat dinamis seperti misalnya laptop. Lalu kemudian berikutnya dari segi hal keamanan jaringan. Nah, ini harus mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang tepat, misalnya dalam segi hal menggunakan firewall, VPN, IDS, atau antivirus atau anti malware. Lalu kemudian yang berikutnya redundansi dan keandalan.
Pastikan jaringan memiliki redundansi untuk meningkatkan keandalan, misalnya menggunakan beberapa switch dan router untuk menghindari single point of failure. Kemudian mengimplementasikan load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan secara merata. Lalu kemudian melakukan dokumentasi dan pengujian. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan pemeliharaan dan pembaruan, merencanakan pemeliharaan secara rutin dan pembaruan juga secara rutin, memonitor kinerja jaringan secara terus-menerus, melakukan update firmware, kemudian melakukan audit keamanan secara berkala. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat merencanakan dan mengimplementasikan arsitektur jaringan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan yang akan kita buat. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.